Lazim belum tentu benar, benar belum tentu lazim. Hai semuanya, perkenalkan saya Faris Muhammad Rafi. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dan mengenal mengenai kata baku dalam bahasa Indonesia. Jadi, kata baku adalah kata yang penulisannya atau pengucapannya sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang telah ditetapkan oleh lembaga bahasa resmi, seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku merujuk pada kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan yang disempurnakan atau EYD, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata baku digunakan dalam komunikasi resmi dan formal, seperti dalam surat resmi, dokumen akademik, pidato, atau tulisan ilmiah. Kata baku memiliki ciri-ciri utama, yaitu penulisan yang sesuai ejaan yang benar, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, logat, atau bahasa asing, serta konsisten dalam penggunaannya. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai kaidah atau aturan bahasa yang telah ditetapkan. Kata ini biasanya digunakan dalam situasi informal atau percakapan sehari-hari. Kata tidak baku seringkali muncul karena pengaruh dialek, bahasa daerah, atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan bahasa. Kata tidak baku cenderung digunakan untuk menciptakan suasana santai dan akrab dalam komunikasi, terutama di antara teman atau keluarga. Yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semua adalah bahwa menggunakan kata baku bukan berarti percakapan kita akan menjadi kaku. Kata baku hanya merujuk pada kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Namun, sifat formal dari kata baku seringkali kita salah artikan sebagai kekakuan. Penggunaan kata baku dapat tetap fleksibel kok dan natural, tergantung pada cara dan konteksnya digunakan. Misalnya, dalam pidato formal, penggunaan kata baku disesuaikan dengan intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. Selanjutnya dalam tulisan, kata baku dapat dikombinasikan dengan gaya bahasa yang kreatif, seperti metafora atau diksi yang memikat, sehingga tidak terasa kaku. Sebaliknya, kekakuan dalam bahasa seringkali terjadi karena cara penggunaannya, seperti pemilihan kata yang terlalu formal untuk situasi yang santai atau struktur kalimat yang tidak luas. Dengan pemahaman konteks dan penerapan yang tepat, kata baku tetap bisa digunakan secara dinamis tanpa terkesan kaku. Oke, selanjutnya kita sama-sama belajar mana yang kata baku dari kata-kata berikut ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, lazim belum tentu benar, dan benar belum tentu lazim. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang sering kita ucapkan, yang lazim kita ucapkan, belum tentu kata-kata itu benar atau baku. Jadi teman-teman boleh dijeda dulu videonya. Nanti setelah dijeda baru kita lanjut lagi. Kita sama-sama mencari mana yang kata baku, mana yang tidak baku. Ya, jadi siapa yang berhasil menjawab dengan benar semua? Oke, kita bahas satu-satu. Akta dan akte. Jadi, kata yang baku adalah akta. Yang berwarna biru itu kata-kata yang baku, sedangkan yang berwarna oranye itu kata-kata yang tidak baku. Jadi akta dan akte. Kata yang baku adalah akta. Kita seringnya menggunakan akte pasti ya. Nah ini nih, selanjutnya pamungkas dan pemungkas. Siapa yang baru tahu kalau kata bakunya adalah pemungkas? Kita seringkali menggunakan pamungkas di berbagai percakapan yang kita lakukan. Selanjutnya ijazah. Ijazah dan ijazah. Yang baku adalah ijazah.
Selanjutnya ada zaman dan zaman. Siapa yang berhasil menebak? Atau siapa yang memang sudah tahu yang baku adalah zaman? Oke, selanjutnya praktek dan praktik. Ayo, praktek itu tidak baku, sedangkan praktik adalah baku. Karena ada kata turunan praktikum, bukan praktekum. Selanjutnya adalah apotek dan apotik. Kata bakunya adalah apotek, bukan apotik. Seringkali saya masih melihat ada kata apotik digunakan di apotek. Nah, jadi ini kata apotik itu tidak baku ya teman-teman. Karena adanya apoteker, bukan apotiker. Kasihan dia jadi tiker. Sirup dan sirup. Ayo, siapa yang baru tahu kalau ternyata sirup itu baku? Sirup itu tidak baku, teman-teman. Jadi yang benar adalah sirup. Selanjutnya adalah indra dan indera. Maaf, di sini ada kesalahan. Saya lupa mengganti warnanya. Yang benar, yang baku adalah indra tanpa huruf E. Jadi yang baku adalah indra, bukan indera. Selanjutnya ada resiko dan risiko. Ternyata kata bakunya adalah risiko, teman-teman, bukan resiko. Oke, bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah dapat membedakan mana kata yang baku dan yang tidak baku? Perlu diingat lagi teman-teman bahwa lazim itu belum tentu benar dan benar belum tentu lazim. Jadi sesuatu yang sering kita ucapkan belum tentu itu adalah kata yang baku. Sedangkan kata baku belum tentu lazim digunakan, belum tentu sering digunakan. Kita lebih sering menggunakan kata-kata dari bahasa asing. Kita masih membiasakan diri menggunakan kata online, offline, download, yang sebenarnya kata-kata tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu daring, luring, unduh, dan sebagainya. Baik kawan-kawan, selesai juga pertemuan kita pada kesempatan kali ini mengenai kata baku dalam bahasa Indonesia. Sebelum saya tutup, berikut ada slogan dari Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, baru kuasai bahasa asing. Jangan sampai tertukar urutannya kawan-kawan. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.